Bayangin deh, di zaman yang isinya rebutan kekuasaan, ada satu orang yang malah milih menyepi ke gunung. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah seorang wali yang pilihannya itu justru mampu mengubah sebuah masyarakat dari hati. Kalimat barusan itu pas banget buat ngambarin suasana cerita kita kali ini. Disinilah, di puncak Gunung Muria, seorang wali bernama Sunan Muria memilih jalan dakwah yang, ya bisa dibilang sangat berbeda. Sunyi, tapi dampaknya luar biasa besar di Jawa abad ke-15. Oke, sebelum kita jauh ngebahas pilihannya, kita harus mundur dulu sedikit. Kita perlu lihat dari mana sih beliau berasal. Soalnya beliau ini lahir di lingkungan yang penuh pengaruh dan kekuatan spiritual. Nama lahirnya adalah Raden Umar Said. Beliau lahir di masa-masa yang lagi seru-serunya nih. Islam lagi naik daun banget, jadi kekuatan baru yang ngebentuk ulang Nusantara. Tapi dari kecil, beliau ini udah kelihatan beda. Kalau anak-anak lain sibuk main lari-larian, nah dia lebih sering nemenin ayahnya. Dari situ, dia menyerap banyak banget pelajaran soal sabar, iman, dan welas asih. Nah, ini nih bagian yang paling keren dari pendidikannya. Beliau itu kayak dapat best of both worlds gitu. Dari ayahnya, Sunan Kalijaga, dia dapat kelembutan dan cara mengajar lewat seni. Tapi dari gurunya, Sunan Kudus, dia belajar soal ketegasan, hukum, dan disiplin. Jadi komplit kan, pribadi yang sangat seimbang. Dan perpaduan pendidikan inilah yang akhirnya ngebawa kita ke satu keputusan paling penting dalam hidupnya. Sebuah keputusan yang, ya, bakal jadi ciri khas beliau selamanya. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Wali Songo yang lain kan, pada milih pusat-pusat keramaian. Demak, Kudus, kota-kota besar yang strategis. Tapi Sunan Muria, dia malah jalan ke arah sebaliknya. Milih gunung. Loh, kenapa ya? Dan ternyata, ini bukan buat kabur atau menyendiri, justru sebaliknya. Buat beliau, gunung itu bukan tempat sepi, tapi lahan subur buat dakwah yang lebih personal, lebih sabar, dan lebih menyentuh. Sebuah langkah strategis yang penuh perhitungan. Oke, dari pilihan uniknya buat tinggal di gunung, lahirlah sebuah metode dakwah yang juga luar biasa unik. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sih seninya beliau dalam mengajar lewat budaya. Metodenya itu, wah sistematis dan elegan banget. Jadi beliau nggak datang terus langsung ngubah semuanya. Nggak, pertama dia pahami dulu masyarakatnya. Terus dia berbaur dengan budayanya. Baru deh dia ngajar lewat seni. Dan tujuannya satu, ngebina akhlak yang baik. Nah ini alat-alat perangnya, tapi bukan pedang atau tombak loh. Senjatanya itu justru tembang, suluk, macapat, lagu-lagu dan puisi yang emang udah jadi bagian hidup masyarakat di sana. Keren kan? Jadi pesannya masuk lewat hal-hal yang mereka suka. Bahkan ngajarin cara dagang yang jujur pun lewat cerita. Wah, kutipan ini bener-bener nangkep esensinya. Ajarannya itu kayak air, fleksibel, ngikutin wadahnya, tapi tujuannya jelas, ngasih kehidupan, bukan maksa. Oke, sekarang pertanyaannya. Apa sih warisan yang ditinggalin sama orang yang nggak pernah bikin kerajaan dan nggak pernah ngejar popularitas? Kalau kita lihat lini masa hidupnya, beliau ini hidup di zaman yang penuh gejolak loh. Dari akhir abad 15 sampai pertengahan abad 16. Tapi, di tengah semua perubahan besar di Jawa, fokusnya beliau itu tetap nggak goyah sedikit pun. Ya cuma masyarakat di lereng Gunung Muria. Jadi, warisan terbesarnya itu bukan bangunan megah atau harta benda. Bukan. Warisannya itu justru ada di dalam diri masyarakatnya. Akhlak yang baik, tradisi yang terjaga, dan tentu saja metode dakwahnya yang super lembut itu. Dan sangat pas rasanya, beliau pun dimakamkan di tempat yang paling ia cintai, di puncak Gunung Muria, di tengah alam yang jadi saksi bisu perjuangannya. Sampai sekarang, tempat itu jadi tujuan ziarah banyak orang. Jadi, intinya apa? Kisah Sunan Muria ini nunjukin ke kita semua kalau ada jenis kekuatan yang lain. Kekuatan yang sumbernya bukan dari kekuasaan atau pedang, tapi dari rasa empati dan pemahaman yang mendalam. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Di dunia sekarang yang serba heboh, yang ukur sukses dari kekuasaan dan seberapa kencang suara kita, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita petik dari seorang pemimpin yang justru memilih jalan sunyi dan penuh welas asih?